Halo sedulur kabeh, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Believer. Dan seperti biasa, kita langsung aja masuk ke dalam filmnya. 金钱卡其墙上写着秦香莲的32岁了，装个蛋炒。 Pria ini bernama Won Ho. Dia adalah seorang detektif yang sedang mengincar seorang gembong narkoba dengan julukan Guru Lee. Sudah begitu lama dia menangani kasus ini, tetapi tidak kunjung menemukan titik terang, dikarenakan identitas Guru Lee yang sangat rahasia, dan tidak ada yang pernah tahu bagaimana wujudnya. Suatu hari, Won Ho bertemu dengan kenalannya, wanita nakal sekaligus pengguna narkoba bernama So Jung. Karena So Jung akan direkrut untuk bekerja bersama Guru Lee, jadi di sini dia dimintai tolong untuk mencari tahu informasi tentang Guru Lee dan melaporkan apapun yang terjadi kepada Won Ho. Suatu ketika muncul berita mengenai kematian seorang CEO pendiri Ewo Shipping yang bernama Lee Ha-sung, dan dia meninggal dikarenakan serangan jantung. Dia termasuk orang yang mengendalikan ekonomi Korea sejak tahun 1980. Tetapi penyebab kematian itu masih dipertanyakan kebenarannya, karena dokter sama sekali tidak menemukan masalah kesehatan pada Lee Ha-sung. Kembali lagi ke Won Ho. Di sini dia mendapatkan pesan gambar dari So Jung yang menunjukkan lokasi parkir. Kemudian dia mulai mencari keberadaan wanita itu. Tetapi hal tidak terduga terjadi, di mana So Jung ditemukan dalam kondisi kritis dengan penuh luka di tubuhnya. Saat sudah berada di rumah sakit, So Jung memberikan sebuah petunjuk berupa angka 8. Lalu tak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Adegan beralih ke seorang bernama Yun Oh. Diperlihatkan dia akan memasuki sebuah bangunan usang, dan tiba-tiba terjadilah ledakan di bangunan itu. Lalu dia pun buru-buru pergi. Dan ternyata dia menuju kantor polisi untuk menemui tim pemberantas narkotika. Disinilah beberapa kebenaran terungkap. Sebenarnya Yun Oh adalah pengikut Guru Lee, dan bangunan yang tadi meledak itu adalah sebuah pabrik narkotika. Jadi Guru Lee akan membersihkan jejak kriminalnya dengan meledakkan pabrik narkotika beserta para pengikutnya sekaligus. Tetapi untunglah Yun Oh belum sempat masuk sehingga nyawanya terselamatkan. Akhirnya Yun Oh meminta perlindungan dari pihak kepolisian. Lalu sebagai gantinya, dia akan membantu Won Ho dan tim untuk menangkap Guru Lee. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba Yun Oh meninggal setelah mengkonsumsi obat pribadi yang dibawakan oleh supirnya. Tampaknya ada yang tidak beres dengan obat itu. Lantas, Won Ho menyuruh timnya untuk menyelidiki si supir. Tetapi sangat disayangkan, penyelidikan itu tidak membuahkan hasil apapun. Setelah itu, Won Ho mendapatkan kabar bahwa dari ledakan pabrik tadi masih ada satu orang dan satu anjing yang selamat. Orang itu bernama So Yung Ra. Dia bisa selamat karena di saat kejadian, dirinya sedang berada pada ruang tinggal di dalam pabrik. Semua langit-langit bangunan pabrik runtuh kecuali ruangan itu. Lalu setelah kondisi Yung Ra mulai pulih, dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun dia masih enggan untuk memberikan keterangan, karena dia merasa terpukul dengan kematian ibunya akibat ledakan tadi. Sampai akhirnya, Yung Ra mau buka mulut setelah mendapatkan kabar bahwa ada seekor anjing yang selamat, yang ternyata itu adalah anjing kesayangannya. Tetapi anjing yang diberi nama Jindo itu sedang dalam keadaan kritis. Tenggorokannya hancur dan tubuhnya dipenuhi luka bakar. Jelas ini membuat Yung Ra menjadi semakin terpukul. Lalu dia pun berkata kepada Won Ho bahwa tidak ada yang tahu siapa Guru Lee, bahkan detektif sekalipun. Apakah kau mampu menangkapnya? Won Ho pun menjawab, ya, aku akan menangkapnya.
Sejak saat itu, Yungrak memutuskan membantu pihak kepolisian untuk menangkap Guru Lee yang sudah membunuh ibunya dan mencelakai anjingnya. Di sini Yungrak memberikan beberapa penjelasan. Ada seseorang dengan nama samaran Jin Harim yang merupakan pemegang pasar narkotika di Tiongkok. Diceritakan bahwa dia akan menjalin kerjasama dengan Guru Lee untuk menciptakan sebuah narkotika bernama Leica. Dikarenakan keduanya memiliki identitas yang sangat rahasia dan tidak mengetahui wujud satu sama lain, maka Wonho memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam kerjasama itu, yaitu dengan menyamar sebagai pengikut Guru Lee. Sebagai informasi tambahan juga, bahwa Yungrak sampai saat ini masih aktif sebagai pengikut Guru Lee, lebih tepatnya adalah sebagai perantara dengan Bos Jin. Loh, bukannya tadi Yungrak akan dibunuh dengan ledakan bom? Enggak, karena seharusnya hari itu dia liburan ke suatu tempat dan tidak berada di pabrik narkotika. Hanya saja dia memutuskan untuk pulang lebih awal, sehingga dia malah ikut menjadi korban ledakan. Tetapi untunglah dia selamat dan Guru Lee juga tidak mengetahui hal itu. Kita lanjut ke aksi Wonho dengan Yungrak. Baru saja sampai mereka sudah mendapati seseorang yang terluka parah karena dihajar oleh Bos Jin. Bos Jin sendiri merupakan pecandu berat dan menyebabkan dirinya tidak bisa mengontrol emosi. Bahkan bisa dibilang kelakuannya ini mirip psikopat. Di dalam ruangan terjadi banyak gertakan yang diberikan oleh Bos Jin. Dan beberapa kali dia juga mengutarakan bahwa ingin bertemu langsung dengan Guru Lee. Dia agak kecewa kenapa Guru Lee malah mengutus 2 orang anak buahnya. Tetapi Wonho masih tetap fokus kepada tujuan awalnya. Di sini dia memberikan sampel Leica untuk meyakinkan Bos Jin agar kerjasamanya dengan Guru Lee tetap bisa berjalan. Dan setelah mencoba sampel itu, pasangan pecandu ini auto ngefly parah. Kemudian kita diperlihatkan dengan seseorang yang juga pengikut Guru Lee, sebut saja Park. Dikarenakan pabrik narkotika yang sebelumnya sudah hancur, maka dia menyerahkan tugas pembuatan Leica kepada Yungrak. Kenapa harus Yungrak? Nanti akan aku jelaskan lebih detail. Sampai akhirnya, Bos Jin menerima tawaran kerjasama sebelumnya. Di sini dia memberikan bahan mentah yang cukup banyak untuk pembuatan Leica. Lalu Yungrak membawanya ke suatu tempat di mana terdapat 2 orang yang bisu. Tetapi jangan salah, mereka berdua ini adalah orang yang sangat ahli dalam mengolah narkotika. Kita sebut saja duo pelek. Satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dan sekaligus dipercaya oleh mereka adalah Yungrak. Itulah kenapa dia dipasrahkan tugas ini. Setelah dilakukan briefing singkat, akhirnya pembuatan Leica pun dimulai. Di tengah pembuatan Leica, tiba-tiba Yungrak mendapatkan tamu misterius. Tampak Wonho dan tim yang sedang melakukan pengawasan juga merasa penasaran dengan tamu itu. Ternyata itu adalah Guru Lee yang datang bersama anak buahnya. Terjawablah sudah wujud dan identitas asli Guru Lee. Nama aslinya adalah Lee In-mu atau biasa disebut Brian. Dia adalah anak dari Lee Ha-sung. Kalau kalian lupa, Lee Ha-sung adalah CEO Iwo Shipping yang tadi dikabarkan meninggal akibat serangan jantung. Lalu Wonho dan tim mencari tahu lebih lanjut dan menemukan suatu fakta, bahwa Brian mempunyai masalah dengan ayahnya terkait kekuasaan di Iwo Shipping. Kemungkinan besar Brian yang sudah membunuh ayahnya, serta memalsukan berita kematiannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Brian atau Guru Lee ini tidak segan-segan melakukan pembunuhan. Contohnya seperti pembunuhan terhadap Sojung, lalu orang-orang yang ada di pabrik narkotika, dan kemungkinan juga Yun-oh. Selain itu, ada hal yang lebih mengagetkan.
di mana Wonho mendapati foto Brian yang terdapat simbol seperti angka 8 terbalik, sama dengan yang pernah ditunjukkan oleh Sojung sebelum meninggal. Berarti memang benar bahwa Brian adalah guru Lee. Di tempat lain, tampak Park akan menemui Brian. Tetapi di sini Park malah dihajar. Karena Brian tidak suka kalau ada anak buahnya yang menemuinya di tempat itu. Kemudian Park diberi tugas untuk menghabisi Young-ra setelah Leika selesai dibuat. Kita beralih ke duo pelek, tampak mereka berhasil menyelesaikan pembuatan Leika. Rencananya Wonho dan Young-ra akan mengantarkan Leika itu kepada Brian sekaligus menangkapnya. Tetapi di saat sedang bersiap-siap, tiba-tiba anak buah Bos Jin datang dan langsung menangkap mereka. Ternyata di sini Bos Jin sudah mengetahui bahwa Wonho adalah seorang polisi yang sedang menyamar, dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Beberapa anak buah berhasil dikalahkan. Setelah itu, Wonho terlibat pertarungan sengit dengan Bos Jin. Walaupun sempat terpojok, untunglah tiba-tiba Young-ra datang untuk memberikan bantuan. Karena rencana sebelumnya gagal, mereka pun membuat rencana baru. Di sini Young-ra menyerahkan Leika kepada Park untuk nantinya diperiksa oleh Brian. Selanjutnya, Wonho akan kembali menyamar sebagai Bos Jin untuk bisa mengecek Leika di markas Brian, lalu menangkapnya. Hari penentuan pun tiba. Sesampainya di markas Brian, Young-ra dibawa ke suatu tempat oleh Park, sementara Wonho dan satu rekannya mengikuti Brian masuk ke dalam suatu ruangan. Lalu terjadilah pembahasan mengenai Leika. Sedangkan di sisi Young-ra, dia disekap di sebuah kursi. Ternyata dia dibawa ke tempat itu untuk dicelakai oleh Park, sesuai dengan perintah Brian. Kondisi juga semakin memburuk di saat Brian mulai mencurigai penyamaran Wonho, dan dia memanggil para anak buahnya. Di saat Wonho sedang memberikan gertakan, ada seorang anak buah Brian datang dengan membawa wadah. Dan ternyata wadah itu berisikan potongan tangan. Dan kemungkinan besar itu adalah milik Young-ra. Tidak berselang lama, tiba-tiba ada dua orang yang melempar bom asap ke ruangan itu. Kemudian terjadilah pertarungan di antara kubu Wonho dan kubu Brian. Setelah itu terjadi keanehan, di mana Wonho ditembak sementara Brian diculik dan dibawa ke suatu tempat. Lantas siapakah dua orang misterius ini? Ternyata dua orang itu adalah duo pelek. Dan potongan tangan tadi adalah milik Park. Disinilah kebenaran terungkap. Brian adalah guru Lee yang palsu, sedangkan yang asli adalah Young-ra. Jadi Young-ra sudah membuat skenario dan cerita settingan, lalu memanfaatkan pihak kepolisian untuk membantunya menemukan Brian, atau si guru Lee yang palsu. Dia melakukan ini karena tidak terima ada orang lain yang mengklaim julukan tersebut, apalagi untuk kepentingan pribadi, dan jelas itu merusak citranya. Kemudian Brian akan diberikan hukuman. Punggungnya akan dibakar sama persis dengan luka bakar yang dialami oleh Jin-do, anjing milik Young-ra. Di tempat lain, Wonho yang sedang kebingungan mencari Brian tiba-tiba mendapatkan telepon dari Young-ra. Di sini Young-ra memberitahu keberadaan guru Lee. Lalu didapatilah Brian yang kondisi punggungnya terluka parah. Melihat luka itu, Wonho langsung teringat suatu hal. Pola luka itu sama persis dengan yang ada pada tubuh anjing Young-ra. Lalu Wonho menuju tempat anjing Young-ra dirawat, tetapi dia tidak menemukannya.
Adegan pun flashback ke beberapa hari sebelumnya, di mana Wonho merasa curiga kenapa Yungra menamai anjingnya Jindo, padahal itu bukan anjing ras Jindo. Dia juga sempat memanggil si anjing dengan nama itu, tetapi tidak ada respon. Sampai suatu ketika dia mencoba memanggilnya dengan nama Leika, dan kali ini ada respon. Wonho pun mulai menyadari sesuatu. Memang benar Leika adalah buatan Guru Lee, tetapi bukan Brian si Guru Lee palsu, melainkan Yungra. Dan nama Leika itu diambil dari anjing miliknya. Setelah itu pihak kepolisian mengumumkan penangkapan Brian yang dianggap sebagai Guru Lee. Tetapi Wonho tidak percaya akan hal itu, bahkan sempat dia menjelaskan semuanya kepada atasannya. Tetapi itu tidak merubah apapun, karena Brian sendiri yang sudah mengakui dirinya sebagai Guru Lee. Kemudian dia memutuskan untuk berhenti dari kepolisian, dan dia menuju tempat yang sangat jauh. Ternyata itu adalah kediaman Yungra, anjingnya, dan duo pelek. Wonho bisa sampai ke tempat itu karena dia telah memasang GPS pada anjing tadi. Di sini terjadilah obrolan di antara mereka. 공식적으로는. 근데 너 안 죽었잖아. Dilanjutkan dengan ngopi bareng, dan tampak keduanya mempersiapkan sebuah pistol. Lalu tak lama kemudian terdengar suara tembakan. Film pun selesai, tanpa memperlihatkan siapa yang mati tertembak. Tetapi kalau boleh berasumsi, melihat dari poster film ini tampak hanya foto Wonho yang berwarna. Jadi kemungkinan Wonho lah yang masih hidup setelah membunuh Yungra. Ojo lali subscribe, like, karo di share yo lur.